Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid. Dan insyaallah kita akan membaca Al-Akhbarul Waridah fi Fadilatis Sabr. Riwayat berkaitan dengan keutamaan sabar atau dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan sabar. Beliau langsung membawakan riwayat dari hadis Nabi SAW, riwayat Muslim. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, berasal dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum sama seperti baninya Abu Jahal. Ummu Salamah, istri Nabi SAW yang berasal dari Bani Makhzum. Padahal Bani Makhzum itu sangat benci dengan Bani Hashim, karena sebelum Rasulullah SAW diutus, dua bani ini sudah saingan, sudah saling bersaing. Begitu ada Rasulullah SAW, Bani Makhzum yang paling banyak meluapkan kebencian kepada Rasulullah SAW. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid ibn Walid. Yang Al-Walid bin Mughirah ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Muddathir, Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda, dan seterusnya. Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan wahidan, sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku berikan dia harta yang mamdudan, yang membentang. Maksudnya tanah yang membentang. Tanahnya Walid ini banyak sekali. Tapi dia enggak suka sama Nabi SAW. Baik. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun. Apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, fayaqulu ma amarahullah, lalu dia membaca sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah, alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Ummu Salamah mengikuti apa yang disarankan Nabi SAW, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibah yang menimpaku, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tertimpa musibah lalu dia membaca kalimat ini, illa akhlafallahu lahu khairam minha, maka Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik darinya. Falamma mata Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah bercerita tentang pengalamannya ketika Abu Salamah meninggal dunia. Qultu, Ummu Salamah mengucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Lalu Ummu Salamah bertanya, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, muslim mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwali baitin hajara ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah adalah kepala rumah tangga pertama kali yang hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni qultuha, kemudian aku sampaikan hal itu, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah gantikan aku dengan seorang suami yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan saat Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah, sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, Aisyah itu berpikir jangan sampai Nabi SAW ketemu Ummu Salamah. Karena Aisyah pernah mendengar bahwa Ummu Salamah adalah wanita yang sangat cantik. Maka Aisyah ketakutan kalau Nabi SAW ketemu Ummu Salamah pasti akan menikah dengan Ummu Salamah. Dalam posisi Aisyah belum ketemu Ummu Salamah. Aisyah belum pernah ketemu, Aisyah hanya mendengar kabar kalau Ummu Salamah itu orangnya cantik. Ketika Aisyah ketemu Ummu Salamah, kata Aisyah, dia lebih cantik daripada yang aku bayangkan. Dan ternyata Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku yang mukmin, aku cabut nyawa, aku wafatkan orang yang dia cintai di kalangan penduduk dunia, bisa suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, atau siapapun dia. Ketika hambaku mukmin, dia ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, tsumma ihtasabahu, kemudian dia memohon pahala dari Allah, ma'indi jazaa'un, tidak ada balasan dari sisiku illal jannah, kecuali surga. Sehingga seorang istri misalnya ditinggal mati oleh suaminya, dan sang istri sangat mencintai suaminya, atau seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dalam kondisi dia sangat mencintai istrinya, tapi dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada balasan yang aku sediakan untuknya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini menunjukkan keutamaan bersabar ketika ada orang yang kita cintai dan dia meninggal dunia. Karena itu satu hal yang penting untuk kita tekankan pada diri kita sendiri. Kita boleh mencintai siapapun, namun yang pasti kita akan berpisah dengannya. Sehingga manusia harus bersiap mencintai sesuatu, dia akan kehilangan apa yang dia cintai. Mencintai sosok tertentu, dia harus siap untuk kehilangan sosok yang dia cintai. Baik pasangan hidupnya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, atau siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ada satu saran yang bisa dilakukan. Jadi begini, ketika A mendapat musibah satu, lalu dia juga A mendapat musibah 2. Baik, di mana musibah 2 itu lebih berat daripada musibah 1. Begini, maka saat dia selamat di musibah 2, dia akan terasa ringan ketika merasakan musibah yang pertama. Saya ulang ya. Ada 2 potensi musibah yang dialami oleh si A. Dia mendapatkan musibah 1 dan juga mendapatkan potensi musibah 2. Tapi musibah 2 dia selamat. Saat musibah 2 dia selamat, maka musibah 1 akan terasa ringan. Baik. Si A bersama dengan anaknya naik mobil atau naik motor, terjadi kecelakaan.
dia terlempar. Anaknya juga terlempar. Motornya rusak. Begitu dia bangun, lihat motornya rusak. Nah, kira-kira saat dia bangun melihat motornya rusak, apa yang dia pikirkan? Mikir motor atau mikir anak? Dia akan mikir anak. Dia cari anaknya. Alhamdulillah anaknya selamat. Begitu dia lihat anaknya selamat, dia diselamatkan dari musibah dua, di mana anaknya tidak mati, anaknya tidak terluka misalnya, selamat, ya paling luka kecil. Maka motornya yang rusak akan terasa lebih ringan. Kenapa? Karena ada musibah dua yang kemudian gagal menimpa dirinya atau nggak jadi menimpa dirinya. Maka pada saat ada musibah dua yang nggak jadi menimpa dirinya, musibah satu akan terasa lebih ringan. Kurang lebih seperti itu. Pada saat peristiwa perang Uhud, kaum muslimin banyak sekali yang gugur dan wafat. Dan sampai terdengar berita bahwa Nabi SAW meninggal dunia. Jarak Uhud dengan kota Madinah ketika itu hanya kurang lebih 4 km. Maka berita itu pun sampai di Madinah. Ketika peristiwa perang Uhud ini selesai, kemudian masing-masing pasukan kembali ke tempatnya. Orang musyrikin balik pulang ke Mekah, sementara kaum muslimin balik ke Madinah. Ada seorang wanita yang mengkhawatirkan kondisi Rasulullah SAW. Betul enggak kalau berita Nabi SAW sudah meninggal itu adalah berita yang valid? Apakah betul Nabi SAW sudah meninggal? Maka dia pun berjaga di depan pintu kota Madinah. Dan Madinah itu syiab, Madinah itu lorong, ya. Kota Madinah di masa silam kanan kirinya itu bebatuan, ya. Bukan bukit tapi bebatuan, namanya Harroh. Sementara tengahnya inilah yang dihuni oleh kaum muslimin. Maka wanita ini berjaga di depan. Beliau menunggu berita, betulkah Rasulullah SAW meninggal? Datang orang, ditanya, gimana nasib Rasulullah SAW? Gimana kondisi Nabi SAW? Orang itu menyampaikan berita, suamimu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Kalau Rasulullah SAW gimana? Datang orang berikutnya, bapakmu meninggal. Wanita ini tetap tabah. Dan dia bertanya, kaifa bi Rasulillah? Kalau Rasulullah SAW gimana kondisinya? Datang orang ketiga, kakakmu meninggal. Tetap dia tanya, kaifa bi Rasulillah? Sampai ada orang yang datang dan menyampaikan berita, Nabi SAW masih hidup, beliau selamat. Maka spontan wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda ya Rasulullah masih hidup, bagiku musibah itu kecil. Masya Allah. Wanita ini mendapatkan musibah. Dalam sekali waktu ada 3 laki-laki yang ada dalam kehidupannya, suaminya, bapaknya, kakak laki-lakinya, meninggal semua dalam sekali waktu di peristiwa perang Uhud. Namun Masya Allah, ketika dia kehilangan 3 lelaki yang merupakan sumber tulang punggung kehidupannya, secara umum wanita akan bergantung pada 3 lelaki ini. Kalau enggak bapaknya, suaminya, bapaknya, atau kakaknya. Tapi ketiga-tiganya meninggal dalam waktu bersamaan. Namun ketika dia dapat kabar Rasulullah SAW masih hidup, Masya Allah, beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah selama Anda masih hidup itu kecil bagiku. Baik. Selanjutnya, dari sinilah kita bisa lihat bahwa ketika si A mencintai, ada banyak sekali objek yang dia cintai. Misalnya mencintai B, kemudian dia juga mencintai C, dia mencintai D. Pertanyaan, ketika si A mencintai B, mencintai C, mencintai D, misalnya mencintai suaminya, mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, kita tahu bahwasanya rasa cinta ini bertingkat. Jika kemudian ditanya, dari 3 orang ini, saya tulis langsung ya, suami,
anak ortu. Dari 3 orang ini, siapa yang ketika meninggal dunia kesedihannya lebih besar dibandingkan yang lain? Boleh diurutkan? Silahkan tulis di kolom chat. Masya Allah. Jika 3 orang ini meninggal, siapa yang dampak sedihnya lebih kuat dibandingkan ketika yang lain? Mungkin Anda bisa buat urutan. Ini saya kasih nomor 1 ya. 1, 2, 3. Anak, terus orang tua, terus suami, gini. Masya Allah. Jadi suami meninggal duluan enggak apa-apa ya. Gimana? Ada yang jawab? Anak, suami, ortu. Jadi ortu meninggal duluan enggak apa-apa. Anak, ortu, banyak yang anak ya. Anak, ortu, suami. Anak semua, rata-rata yang depan anak. Bukan nomor 1. Bukan gini. 1, 2, 3. Karena jawaban ini terbaca. Coba lihat di batin masing-masing. Allah Maha tahu lahir batin. Anda menyatakan dalam jawaban chat Zoom, anak nomor 1, kemudian orang tua, kemudian suami. Di mana tingkat kesedihan yang membuat seseorang itu semakin kehilangan ketika ada yang meninggal di antara 3 ini? Itulah kurang lebih karena pengaruh rasa cinta, sehingga membuat seseorang ketika kehilangan pasangannya, baik suaminya, anaknya maupun ortunya, itu bertingkat. Rasa sedihnya bertingkat. Baik, saya ajak Anda untuk memahami seperti ini. Ketika Anda mencintai Allah di atas segalanya, sehingga Anda dekat dengan Allah, sering bermunajat dengan Allah. Dia zat yang maha abadi, hayyun la yamut, selalu hidup dan tidak pernah mati. Dan dia selalu menyertai hambanya, bagi hamba yang selalu dekat dengannya. Maka mungkin orang akan kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan ortu, tapi dia tidak pernah merasa kehilangan Allah. Musibah itu akan terasa lebih ringan. Musibah itu akan terasa lebih ringan. Karena saya punya Allah. Aku dekat dengan Allah. Aku merasa bisa menikmati ketika bersama Allah. Sehingga walaupun suaminya enggak ada, walaupun anaknya enggak ada, walaupun orang tuanya enggak ada, dalam waktu yang berdekatan, dia tetap bisa tegar. Aku punya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka memang kita mencintai semua ini. Kita mencintai suami, kita mencintai istri, kita mencintai keluarga, anak, orang tua. Namun pada posisi ketika kita kehilangan mereka, ada keadaan di mana kesedihan itu akan terasa lebih ringan di saat sang hamba punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti wanita tadi, cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi suaminya, bapaknya dan kakaknya. Maka saat dia dapat kabar suamimu meninggal, bapakmu meninggal, kakakmu meninggal, wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Ya Rasulullah, sepanjang Anda masih hidup, semua musibah terasa ringan bagiku. Baik. Selanjutnya, wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul mu'mina," setiap musibah yang dialami oleh seorang mukmin, "illa kaffarallahu biha anhu," kecuali Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya, sampai asyaukah, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menancap pada dirinya. Tidak ada yang disia-siakan. Disinilah keberuntungan seorang mukmin saat dia mendapatkan musibah, gak ada yang sia-sia. Saat dia mendapatkan ujian dari Allah, tidak ada yang sia-sia.
Wa fil musnad, dan disebutkan dalam al-musnad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala bil mu'min. Ujian akan senantiasa melekat pada diri seorang mukmin, awil mu'minah, dan diri seorang mukminah, fi jasadihi, baik terkait dengan badannya. Ini kok sakit enggak hilang-hilang. Habis gatelan di daerah ini, luka di daerah ini, sekarang luka di daerah ini. Belum lagi sakit karena metabolisme badan, kena potensi gula, potensi asam urat, potensi ini, potensi ini. Sakit bagi mukmin enggak pernah hilang. Wa fi malihi, dan musibah juga mengenai hartanya. Ujian yang mengenai hartanya. Hilang ini, hilang itu. Wa fi waladihi, ujian juga mengenai anaknya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'atin. Terus dia selalu diuji oleh Allah. Sampai kapan Pak itu berhenti? Bisa jadi sampai mati. Bisa jadi ujian itu akan terus dia hadapi sampai mati. Sampai dia ketemu Allah Subhanahu wa taala dan dia enggak bawa dosa. Dan ini menunjukkan keistimewaan yang Allah berikan kepada mukmin, sehingga mereka yang misalnya banyak orang mukmin sakit, dia sudah sepuh, sudah tua dan sakit, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan sakit dia di akhir dari kehidupannya sebagai kafarah untuk seluruh dosa-dosanya. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Khabbab ibn al-Arat, beliau pernah bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbantalkan kain. Jadi kain yang ditumpuk, burdah itu selendang yang dilipat-lipat kemudian dipakai bantal. Fi dhillil Ka'bah, di bagian yang terkena teduhnya Ka'bah. Jadi kalau matahari terbit dari timur, kemudian masih waktu pagi, maka bagian barat terkena teduh. Matahari ketika di barat, ya, bagian timur terkena teduh. Nabi SAW tidur di situ. Didatangi oleh Khabbab ibn al-Arat. Fakulna, maka Khabbab menyampaikan, dan Khabbab ibn al-Arat ini dulunya dirawat oleh seorang wanita musyrikah, orang Quraisy, kemudian dikasih modal sama wanita musyrikah ini, dan dia diajari untuk membuat senjata, pandai besi. Akhirnya Khabbab bisa menjadi orang yang punya keahlian pandai besi. Nah, saat Khabbab ini masuk Islam, si wanita ini gak terima. Aku dulu yang mendanai Khabbab, yang memberikan modal kepada Khabbab, kok enak saja dia jadi pengikutnya Muhammad. Akhirnya wanita ini ngajak keluarganya untuk menggeruduk Khabbab. Maka datanglah beberapa orang mendatangi Khabbab ibn al-Arat. Khabbab disiksa di bengkelnya. Pakai apa yang digunakan untuk menyiksa Khabbab? Potongan-potongan besi. Potongan-potongan besi, karena bengkelnya adalah bengkel pandai besi, itu yang dipakai untuk menyakiti punggungnya Khabbab. Dipanaskan, kemudian ditempelkan di punggungnya Khabbab, sehingga punggungnya Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu rusak. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar memuji Bilal atas perjuangan Bilal yang dulu pernah disiksa dan merasakan sakitnya siksaan ketika beliau jadi budak yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Khabbab menyampaikan, aku mendapatkan siksaan yang lebih parah daripada Bilal. Ditunjukkan punggungnya. Keloid yang membekas di punggungnya Khabbab
Dan kejadian itu setelah Umar jadi khalifah, itu masih ada. Kemudian kata Umar, belum pernah aku melihat punggung yang seperti ini, berantakan, melebihi punggungnya Khabbab ibn al-Arat. Masya Allah, siksaan yang dialami Khabbab luar biasa. Maka Khabbab datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau segera berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita? Faqala, lalu Nabi SAW bercerita. Dengan cerita maka orang akan semakin bisa menguatkan hatinya, karena dia mengambil pelajaran. Orang dulu sudah berhasil, masa saya nggak bisa? Maka Rasulullah SAW bercerita, qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu minal ardi. Dulu ada orang sebelum kalian, dia ditangkap kemudian ditanam di tanah. Dia dikubur dalam tanah, fayuja'alu fiha fayuja'u bil minsyar. Tinggal kepalanya yang kelihatan. Dikubur sampai di lehernya. Kemudian setelah itu dibawakan gergaji. Fayudha'u ala ra'sihi fayaj'alu nisfain. Kemudian gergaji itu ditaruh di kepalanya, terus kepalanya digergaji, dibelah jadi dua. Dalam posisi badannya ditanam di dalam tanah. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Ada juga orang yang disisir dengan sisir besi. Min duni lahmihi wa admihi. Kemudian dikerok sampai dagingnya itu nyangkut, terkena tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dini. Tapi itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap istiqamah menjadi seorang muslim. Tidak menghalangi dirinya untuk meninggalkan agamanya. Tidak memaksa dirinya untuk meninggalkan agamanya. Masya Allah. Ada orang yang sisanya seperti itu. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amra. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah, Allah akan menyempurnakan ajaran ini, syariat ini, hatta yasira rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Sampai kemudian ada orang yang melakukan perjalanan dari San'a ke Hadramaut dan dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Wadhi'ba ala ghanami. Sampai kambing itu merasa aman dari serigala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian terlalu terburu-buru. Subhanallah. Yang dialami Khabbab seperti itu disebut oleh Nabi SAW orang yang terburu-buru. Padahal beliau dikeroyok ya oleh beberapa orang di bengkelnya, kemudian punggungnya disiksa dengan cara diselomoti potongan-potongan besi panas. Tapi Khabbab tetap istiqamah sebagai muslim dan tidak mau meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu pun ketika datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, segera berdoa agar Allah memberikan pertolongan untuk kita. Tapi Nabi SAW bilang, kalian itu terburu-buru. Dan di Mekah ada beberapa sahabat yang meninggal dunia gara-gara disiksa. Seperti seperti Yasir, kemudian Sumayyah, istrinya Yasir. Dan ada beberapa yang lain yang disiksa sampai mereka meninggal dunia. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap bersabar sampai kemudian Allah berikan kemenangan kepada beliau sehingga kota Mekah kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin. Selanjutnya, keutamaan sabar yang disebutkan dalam athar, dalam beberapa keterangan para ulama. Qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, laula masaibud dunya la waridna al-akhirah
minal mafalis, andaikan bukan karena musibah yang ada di dunia, maka kita akan datang ke akhirat dalam keadaan jadi orang bangkrut. Kita akan datang di akhirat dalam kondisi menjadi orang yang bangkrut. Karena pahalanya habis disebabkan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Masya Allah. Demikianlah musibah dunia, mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Meskipun dosa itu sudah kita lupakan. Karena kita sering berbuat maksiat, lalu kita melupakannya. Dan dosa itu bisa hilang setahap demi setahap, ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan amal soleh yang kita lakukan atau dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Benarlah apa yang dikatakan oleh ulama ini, andaikan bukan karena musibah, maka kita akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Qala Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, beliau pernah menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang mendapatkan petunjuk atas bimbingan kami disebabkan karena mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Lamma akhadhu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'asa. Ketika orang itu komitmen dengan ra'sul amri adalah agama. Komitmen dengan agama, maka Allah jadikan mereka sebagai para pemimpin. Walamma aradu qat'a rajulin Urwata bin Zubair, walamma aradu qat'a rijli Urwati bin Zubair, ketika ada orang yang ingin memotong kakinya Urwah bin Zubair. Ada orang pengen motong kakinya Urwah bin Zubair. Qalu lahu, maka mereka mengatakan kepada Urwah, "Lau saqainaka syai'an kai la tash'uru bil wajh." Bagaimana kalau saya berikan kepada Anda minuman biar nanti Anda tidak merasakan sakit? Faqala innama ibtalani liyara sabri afa u'ariduhu amrahu. Ya, kemudian Urwah mengatakan, Allah mengujiku karena Allah hendak melihat kesabaranku. Apakah aku akan bermaksiat dari ketetapannya, dari aturannya. Jadi ceritanya, Urwah ibn Zubair, seorang ulama tabi'in, kaki beliau itu mengalami luka. Nah, kemudian lukanya ini membengkak. Jadi mengalami infeksi yang parah. Sampai kemudian didatangkan tabib. Karena beliau seorang ulama, maka kerajaan memberikan fasilitas. Didatangkanlah tabib. Nah, tabib ini setelah memeriksa membuat keputusan, kakinya Urwah kalau nggak diamputasi lukanya akan menjalar. Maka kaki beliau harus diamputasi. Nah, amputasi masa silam, tidak ada obat bius seperti sekarang. Padahal harus digergaji tulangnya. Terus gimana caranya? Tabib ini menawarkan, Tuan Urwah, coba minum khamr. Nah, ketika dalam kondisi mabuk, nanti pada saat dipotong kakinya tidak terasa. Lau saqainaka syai'an kai la tash'uru bil wajh. Bagaimana kalau saya berikan minuman kepada Anda biar nanti Anda tidak merasakan sakit? Mau dikasih minuman khamr biar nanti tidak merasakan sakit. Mabuk dulu, ketika mabuk diamputasi. Masya Allah. Maka Urwah tidak bersedia. Dan beliau mengatakan, Allah mengujiku dan Allah hendak melihat bagaimana tingkat kesabaranku. Apakah aku harus meninggalkan perintah Allah? Nah, sehingga Urwah tidak jadi minum khamar. Terus gimana ceritanya? Urwah minta izin untuk sholat 2 rakaat. Dengan sholat yang sangat khusyuk, dan beliau terkenal sebagai orang yang sholatnya khusyuk. Baik, kemudian
Urwah minta nanti selesai sholat silahkan dipotong. Akhirnya beliau sholat. Entah dengan posisi apa beliau sholat, saking khusyuknya Urwah itu sholat. Dalam sebagian kisah diceritakan bahwasanya itu dimanfaatkan oleh tabib untuk memotong kakinya. Begitu Urwah salam, beliau minta sekarang silahkan dipotong kakiku. Kemudian tabib bilang, kakimu sudah enggak ada. Kakimu sudah kami potong. Masya Allah. Ada orang yang mengalami situasi semacam itu dan tidak terasa saking khusyuknya ketika salat. Baik. Qala Umar ibn Abdul Aziz, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adha makanaha as-sabra illa kana ma'awwadahu khairan mimman taza'a." Kata Umar bin Abdul Aziz, ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba, aneka nikmat apapun, kemudian Allah cabut nikmat itu, fa'adha makanaha, kemudian Allah gantikan nikmat itu dengan nikmat sabar. Allah gantikan dengan sabar. Misalnya dia dikasih harta, kemudian harta itu Allah cabut, Allah hilangkan. Lalu Allah gantikan dengan sabar. Ada rasa sabar dalam hatinya. Illa kana ma'awwadahu khairan mimman taza'a. Kata Umar Ibn Abdul Aziz, sabar yang Allah berikan kepadanya lebih baik daripada nikmat yang Allah cabut darinya. Masya Allah. Berarti sejatinya manusia itu beralih dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Dari nikmat berupa apa? Dari nikmat berupa materi, kemudian dicabut oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan nikmat sabar. Nikmat sabar lebih baik daripada nikmat materi. Wa marida Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakar mengalami sakit. Fa'aduhu. Maka banyak kaum muslimin yang menjenguk beliau. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ala nad'u lakat tabib. Mau enggak kami panggilkan dokter? Faqala, lalu Abu Bakar mengatakan, qad ra'ani at-tabib. Qalu fa ayyu syai'in qala laka? Faqala, qala inni fa'alul lima urid. Abu Bakar mengatakan ketika mendapatkan tawaran, maukah kami datangkan dokter kepadamu? Abu Bakar bilang, qad ra'ani at-tabib. Tabib sudah memeriksa aku. Maka mereka pun tanya, terus sang tabib ini ngasih saran apa ke kamu? Faqala, kata Abu Bakar, inni fa'alul lima urid. Aku berbuat sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Dan yang dimaksud Abu Bakar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan hamba, dan dia sudah melihatku, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka usaha apapun yang aku lakukan tidak akan ada artinya kalau Allah tidak berkehendak. Maksud Abu Bakar demikian, untuk membesarkan hatinya, sehingga beliau memilih untuk bersabar. Dan diriwayatkan bahwasanya Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, as-sabru i'tiraful abdi lillah. Sabar itu hakikatnya adalah pengakuan hamba bahwa dia itu milik Allah. Bima asabahu minhu. Dan pengakuan hamba bahwa musibah yang menimpanya adalah milik Allah. Wahtisabuhu indallah. Sehingga dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Waraja'u thawabihi. Diiringi dengan harapan untuk mendapatkan pahala darinya. Waqad yajza'ul abdu wa huwa yatajalladu la yara minhu illa sabr. Dan terkadang hamba itu mengeluh. Wa huwa yatajalladu la yara minhu illa sabr. Dan dia tidak melihat sesuatu yang lebih berharga kecuali sabar. Tayyib. Sehingga menurut Sa'id bin Jubair, yang beliau salah satu murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
bahwa hakikat dari sabar adalah ketika seorang hamba meyakini apapun yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu milik Allah. Selanjutnya dia mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat sang hamba merasa dirinya kehilangan apa yang dia miliki, dia meyakini bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada sabar. Pernyataan beliau bahwasanya sabar adalah i'tiraful abdi lillah, pengakuan hamba bahwasanya dia milik Allah. Bima asabahu minhu, dari apa yang telah Allah timpakan untuknya. Ka'annahu tafsirun liqaulihi, ini merupakan tafsir untuk firman Allah Ta'ala, inna lillah. Faya'tarifu, maka hamba mengakui bahwasanya dia adalah milik Allah. Yatasarrafu fihi malikuhu bima yurid, dan pemilik punya hak untuk mengendalikan apa yang dia miliki sesuai dengan apa yang dia inginkan. Warajian bihi ma indallahi ka'annahu tafsirun liqaulihi wa inna ilaihi raji'un. Sementara sang hamba punya harapan di sisi Allah, ini adalah tafsir untuk firman Allah, wa inna ilaihi raji'un. Naruddu ilaihi fajazaina ala sabrina. Maksudnya adalah nuraddu ilaihi, kita akan dikembalikan kepada Allah, lalu Allah akan memberikan balasan kepada kami sesuai dengan tingkatan kesabaran kami. Wala yudhi'u ajral musibah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mendapatkan musibah. Nah, wallahu alam. Baik. Ini beberapa dalil ya, yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan keutamaan sabar dari Al-Qur'an, dari hadis, dan dari keterangan para ulama. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an, keutamaan sabar dari Al-Quran. Apa keutamaan sabar dari Al-Quran? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Ayat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Aplikasinya. Nah, di sini cuman afwan ya. Saya tidak menggunakan aplikasi ya, tapi pakai web. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah kata innallaha ma'as sabirin. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan khusus. Di sini kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus maknanya adalah perhatian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penguatan, pertolongan, dan yang lainnya. Demikianlah keutamaan bagi orang yang bersabar. Dia mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang yang sabar punya harapan di sisi Allah. Orang yang sabar punya harapan di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Di surat An-Nisa ayat 104 Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
kalau kalian merasa sakit, sesungguhnya orang kafir juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian alami. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, namun kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Musibah itu dialami oleh semuanya. Namun ada yang beda antara musibah yang dialami oleh mukmin dengan musibah yang dialami oleh orang kafir. Orang kafir ketika mengalami musibah, mereka tidak punya harapan di sisi Allah. Tapi orang mukmin punya harapan di sisi Allah. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di Al-Quran surat An-Nisa ayat berapa tadi? 104. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sisi keutamaan ketika seorang mukmin dapat musibah, punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apabila orang bersabar ketika mendapatkan musibah, mereka dapat sholawat. Dapat sholawat dan rahmat dari Allah. Sebagaimana Allah firmankan di Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dapat salawat, rahmat dan hidayah dari Allah. Tiga ini disebutkan pada satu ayat yang sama. Asabathum musibah. Ini seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 156. Ulaika alaihim, di ayat 157, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabbnya dan mendapatkan rahmah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ada tiga keutamaan sekaligus ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 150 berapa tadi? Ayat 157. Baik. Dan masih banyak keutamaan yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, sehingga sejatinya ini sudah sangat mencukupi bagi kita untuk berusaha belajar sabar. Ujian itu pasti, namun apakah kita jadi orang yang sabar atau tidak, kita butuh untuk belajar menuju ke sana. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang materi syukur. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya mengenai tafsir surat Al-Anfal ayat 65 Ustaz. Apakah ini berkaitan dengan kemenangan bagi orang-orang yang bersabar dari segala ujian dan kesabaran untuk menghadapi fitnah dari orang-orang yang zalim Ustaz? Jazakumullah khairan. Surat Al-Anfal ayat berapa tadi? 65. Surat Al-Anfal ayat 65. Surat Al-Anfal ayat 65. Di sini kalau bunyinya, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi,
berikan motivasi bagi orang mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika di tengah kalian ada 20 orang yang bersabar, mereka bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Dan jika jumlah kalian 100 bisa mengalahkan 1000 orang di kalangan orang kafir. Bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka adalah orang yang tidak paham. Al-ana, kemudian Al-Anfal ayat 66. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah memberikan keringanan kepada kalian dan Allah tahu ada sisi kelemahan pada diri kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun. Coba saya tampilkan. Fa iyyakum minkum mi'atun, jika jumlah kalian ada 100 sabiratun yang bersabar, yaghlibu mi'atain, dia bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfun, jika jumlah kalian 1000 bisa mengalahkan 2000 biidznillah, dengan izin Allah. Jadi apa tafsir Al-Anfal ayat 65 dan 66 ya. Tafsir Al-Anfal ayat 65 dan 66 ini berbicara tentang keadaan kaum muslimin. Dulu imannya kaum muslimin itu hebat. Mereka hebat, tawakalnya hebat, imannya hebat. Kehebatan iman itulah yang membuat mereka 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Jadi ini kalau kita tulis di sini, kekuatan mukmin dulu, kekuatan mukmin dulu 20 bisa mengalahkan 200. Kemudian Allah mengatakan, wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. 100 bisa mengalahkan 1000. 100 bisa mengalahkan 1000. Ini dulu. Udah? Berarti Anda bisa lihat dulu itu 1:10. Satu mukmin bisa mengalahkan 10 orang kafir. Kemudian belakangan, saya tulis belakangan ya. Dan ini masih di konteks masa silam, di zaman Nabi SAW. Belakangan kata Allah Ta'ala, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah berikan keringanan bagi kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu ada sisi kelemahan pada diri kalian. Lemah sabarnya, lemah tawakalnya, lemah imannya. Fa iyyakum minkum mi'atun, maka jumlah kalian yang 100 sabiratun yang sabar, yaghlibu mi'atain, bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Jumlah kalian yang 1000 bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. Di belakangan 100 mengalahkan 200, 1000 mengalahkan 2000. Jadinya 1:2. Baik. Nah, ini ayat yang isinya berita, tapi sekaligus jadi aturan. Maksudnya begini, Muslim apabila dia punya kekuatan setengah orang kafir, dia boleh jihad. Tapi kalau kekuatan Muslim di bawah setengah orang kafir, maka berlaku jangan nekat jihad. Karena itu akan beresiko. Akan banyak korban di kalangan kaum muslimin, beresiko dengan aneka resiko kekalahan dan seterusnya. Sehingga jangan nekat bunuh diri kecuali kalau diserang. Beda antara menyerang dan diserang. Sehingga ketika mau menyerang, maka muslim harus bisa mengukur berapa kekuatan orang kafir. Oh, kekuatan orang kafir 2 kali lipat dibandingkan kekuatan kita. Baik, masih cukup. Karena Allah mengatakan di surat Al-Anfal, 100 bisa mengalahkan 200, 1000 bisa mengalahkan 2000. Kalau dulu 1:10. Satu muslim bisa mengalahkan 10 kafir. Itu dulu
ketika imannya masih kuat, tawakalnya masih kuat, sabarnya masih kuat. Belakangan tinggal 1:2. Karena sebenarnya peperangan itu bukan perang fisik, tapi juga termasuk perang mental. Maka kekuatan mental orang mukmin masa silam, sehingga kenapa mereka selalu menang, karena kekuatan mentalnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Wallahu alam. Kurang lebih itu yang saya pahami. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, jika kita mendapatkan musibah yang berturut-turut, sudah berusaha untuk sabar dan menerima takdir, tetapi di tengah jalan sering menghadapi jalan buntu dan tidak ada harapan lagi, sehingga tidak ada motivasi untuk melakukan apapun Ustaz. Alhamdulillah selalu ada niatan untuk berusaha bangkit meskipun sangat susah. Yang ingin saya tanyakan, apakah di suatu seperti itu, sabar, mengeluh, sabar lagi, mengeluh lagi, sabar lagi, dan seterusnya, masih bisa dikatakan sabar dalam menghadapi ujian dan masuk dalam golongan orang-orang yang bersabar Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Kalau Anda sebutkan tadi mengeluh, sabar, mengeluh dan seterusnya. Posisi mengeluh, kemudian al-jaza, ya. Mengeluh dan bahkan sampai pada tingkatan mengumpat dan seterusnya, ini bisa menghilangkan sabar. Jadinya bukan sabar lagi. Jadi yang betul musibah. Terus di situ cara manusia menyikapi ada dua. Ada yang sabar dan ada yang mengeluh. Dia dapat musibah lagi, antara sabar atau mengeluh. Dan inti dari sabar adalah dia menahan diri untuk tidak mengeluh kepada makhluk. Satu. Yang kedua, dia menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Ketika dia bisa menahan diri seperti itu, walaupun berkali-kali mengalami musibah, maka dia mendapatkan pahala dari sabarnya. Dia kehilangan sebagian harta kalau dia sabar. Seperti kata Umar bin Abdul Aziz, anugerah sabar ini lebih baik daripada harta dia yang hilang. Dia misalnya dapat musibah sesuatu, kehilangan sebagian atau sakit, kemudian dia sabar. Badannya ada yang sakit, ada yang rusak, dia sabar. Maka sabar yang dia alami lebih baik daripada rusaknya badan yang dia derita. Dan seterusnya. Karena sabar bisa mendatangkan pahala. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz, hakikatnya manusia itu berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Tinggal apakah dia mampu mengolah batin untuk sabar ataukah tidak. Musibah itu pasti, namun sabar itu pilihan. Oleh karena itu, mohonlah pertolongan kepada Allah agar bisa bersabar. Di antara doa yang bisa Anda baca, Allahumma afriq alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran bagi kami. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Ustadz, apa yang sebaiknya saya lakukan? Saat ini saya menumpang tinggal di rumah saudara saya di Semarang, Ustadz. Karena keterbatasan keuangan kami, dan sebagai imbalan saya mengerjakan semua pekerjaan rumah. Akhir-akhir ini saya sering dihalangi untuk menuntut ilmu dengan berbagai alasan, Ustadz. Sementara saya sangat belajar ilmu-ilmu yang dasar karena kefakiran ilmu agama saya, Ustadz. Dan jika saya nekat, maka saya dimusuhi dan diancam untuk diusir. Maka apa sebaiknya yang saya lakukan Ustadz? Apakah saya harus bersabar untuk mengalah tidak menuntut ilmu ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, jika Anda masih bisa belajar di sesi-sesi waktu kosong, misalnya saat Anda sudah waktunya istirahat, kemudian Anda bisa nonton online,
tidak harus keluar rumah untuk datang ke majelis ilmu. Anda masih bisa baca buku, Anda masih bisa melakukan aneka aktivitas belajar tanpa harus keluar rumah. Silakan Anda bertahan di sana. Tapi kalau itu pun nggak boleh, pokoknya harus fokus bekerja dan kerja. Sehingga Anda tinggal di situ dan Anda diminta untuk terus bekerja di situ. Saya pada posisi sekiranya itu akan memberikan mudarat bagi Anda, maka mungkin Anda harus milih untuk mandiri. Mandiri gimana? Coba sambil cari ada nggak yang bisa menampung Anda untuk bekerja. Mungkin sebagai pembantu atau apa. Sehingga Anda bisa punya sumber pendapatan dan Anda bisa tinggal secara mandiri. Ngekos misalnya. Mudah-mudahan dengan demikian Anda masih punya kelonggaran untuk jadi muslimah yang baik. Ya memang awalnya butuh perjuangan dan butuh sabar, tawakal ala Allah, dan selalu bergabung dengan komunitas orang saleh, orang yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk Anda. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan membuat konten yang terdapat kartun menyerupai manusia tetapi pada bagian wajah dihilangkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, sebagian ulama memberikan keringanan kalau wajahnya nggak ada, sehingga ada buletan di atas seperti kepala tapi polos. Sebagian ulama membolehkan li'anna surah hiyal wajh, karena inti dari gambar itu wajah, kepala dan wajah. Dalam riwayat yang lain as-surah hiya ra's, inti dari gambar adalah kepala. Makanya kalau orang cuma gambar tangan saja, gambar kaki, gambar dada dan seterusnya, ini tidak ada pengaruhnya. Yang utama itu gambar wajahnya. Walakulin, intinya kalaupun Anda terpaksa harus tetap menggambar, gambar kartun dan seterusnya, maka pastikan jika tidak ada kepala itu yang terbaik, atau kepalanya tidak menghadap, misalnya dari arah belakang, itu yang terbaik, atau minimal tidak ada muka. Itu jika kita menggunakan pendapat bahwa muka itu yang paling, batasan yang paling minimal, sudah nggak bisa ditawar lagi. Dan apapun desain muka, mau dikasih huruf hijaiyah, ba, kemudian harokat dan seterusnya, Anda tinggalkan itu. Selama masih tergambar ini seperti muka, sehingga mulutnya diwakili oleh huruf ba, kemudian apalagi hidungnya diwakili oleh huruf ro misalnya, matanya diwakili oleh harokat dhamma, ya tetap tidak boleh. Ini kan cuma harokat yang saya susun, iya sama, tetap nggak boleh. Karena yang terlihat jadinya muka manusia. Jadi kita tidak nekat demikian, tinggalkan semuanya karena resikonya besar. Resikonya besar. Apalah keuntungannya kalau kemudian kita memperjuangkan sesuatu yang belum tentu ada nilai manfaatnya, tapi resikonya besar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menaikkan level dari sabar ke ridha Ustaz? Kemudian lanjut ke syukur saat mengalami musibah yang bertubi-tubi. Karena mungkin lemahnya iman, sehingga naik turun respon terhadap musibah yang bertubi-tubi tersebut Ustaz. Jazakumullah khairan. Yaitu dialami oleh semua orang yang dia ketika mendapatkan musibah bertubi-tubi, mungkin dia akan merasa sangat kecapean. Ya, saya sendiri pun bisa merasakan bagaimana capeknya orang yang dapat musibah bertubi-tubi. Musibah keluarganya, musibah materinya, musibah dengan ini, musibah dengan itu. Dia terkena musibah bertubi-tubi. Namun apapun itu, tidak ada yang sia-sia. Bagi seorang mukmin,
semua itu akan bisa menghasilkan keuntungan antara dihapusnya dosa atau yang kedua diangkat derajatnya, ditambahi pahalanya. Dan ini pun tidak akan terjadi selamanya. Karena semua musibah pasti ada ujungnya. Memang gak enak, pahit tapi tidak selamanya. Anda tidak akan mengalami musibah terus menerus. Akan ada ujungnya. Apa ujungnya, Pak? 1, musibah itu diangkat oleh Allah. 2, kematian. Jadi tetap ada ujungnya. Begitu mati, selesai. Nah, saat mukmin ini mati dalam posisi dia terkena musibah, ada yang mati sakit, mati jatuh miskin sampai mati. Ya miskin, mati dalam kondisi sangat miskin. Beberapa sahabat matinya sangat miskin. Ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena ini, mati karena ini. Ada yang dia penyakitnya nggak sembuh-sembuh sampai dibawa mati. Ada yang dia punya masalah dengan keluarganya sampai dibawa mati. Misalnya dia nggak salah, tapi dibenci oleh suaminya, dimusuhi oleh suaminya sampai dibawa mati. Dia punya masalah dengan orang lain sampai dibawa mati. Jadi ada banyak sekali potensi musibah yang dialami oleh hamba dan itu dibawa mati. Ketika dia mengalami seperti itu, apa yang dialami akan jadi kafarah dosa atau akan mengangkat derajatnya. Baik. Oleh karena itu, Anda atau kita bisa scale up ya. Kita bisa naikkan kemampuan dari sabar ke syukur. Salah satu di antara caranya adalah yang pertama, lihat orang yang musibahnya lebih besar daripada kita. Subhanallah. Yang kedua, Anda yakini bahwasanya musibah ini akan membawa keberkahan. Yang ketiga, ini tidak terjadi selamanya, ada ujungnya. Musibah betul musibah, tapi tidak selamanya. Sebab dunia ini bukan negeri siksaan neraka. Yang siksaannya selamanya adalah neraka. Tapi kalau dunia tidak, ada ujungnya. Separah apapun musibah yang dialami oleh hamba, ada ujungnya. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, insya Allah musibah itu akan terasa lebih ringan, sehingga kita bisa lebih ridho. Sampai pada tingkatan syukur saat kita meyakini musibah ini hakikatnya adalah anugerah bagiku, karena dengan musibah aku bisa dapat pahala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa membedakan antara menceritakan sebuah masalah itu memang untuk mencari ikhtiar, solusi, atau bercerita hal tersebut dikategorikan sebagai mengeluh Ustaz. Jazakumullah khairan. Batin yang menentukan. Jadi hati kita yang menentukan ini niat nyari solusi atau niat untuk mengeluh. Kalau tampilan dohirnya sama, cuman batinnya yang membedakan. Oleh karena itu, orang yang mengeluh, perasaan hatinya, dia menyatakan itu kepada orang lain untuk curhat masalahnya. Dia mengeluhkan takdir Allah kepada makhluk, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Dan hakikatnya itu gak sopan. Dia gak terima dengan takdir Allah. Memang tidak ada kata-kata tidak terima, tapi dia banyak cerita. Ya uripku ya semongko yang ini, hidup saya cuman kayak gini, gak tahu nih kapan berakhirnya kayak gini. Hidup kok cuman kayak gini. Isinya cuman musibah, tiap hari sakit hati. Kalau gak sakit, sakit hati. Nah, bisa jadi dia ngomong seperti itu di hadapan orang lain, mengeluhkan takdir Allah kepadanya, kepada makhluk. Dan itu tidak boleh ya. Bahaya. Kemudian cerita nyari solusi. Dia cerita untuk memberitahu keadaan dia. Barangkali yang diceritain ini bisa ngasih saran. Nah, yang pertama maupun yang kedua sama-sama menceritakan. Tapi kadang
dohirnya sama, yang membedakan adalah perasaannya. Maka Anda sendiri bisa menilai ini mengeluh atau nyari solusi. Dan masing-masing orang bisa mengukur apa yang ada pada jiwanya. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika pasangan melakukan sesuatu yang melanggar syariat seperti berzina, karaoke dengan RC, open BO di hotel dan sebagainya, apakah dalam hal itu saya harus bersabar sambil mendoakan ataukah saya boleh menggugat di pengadilan dan itu berarti bahwa saya tidak sabar Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, saya mungkin tidak menilai Anda tidak sabar ya. Karena ketika seorang suami atau seorang istri itu berbuat maksiat sampai pada tingkatan zina, hubungan badan dengan wanita yang lain, maka seorang muslimah dia punya hak untuk gugat cerai dalam rangka untuk melepaskan dirinya dengan ikatan manusia fasik. Dan itu bukan karena faktor tidak sabar. Oh, kamu nggak sabar dengan suami seperti itu, bukan ya. Tapi saya tidak ingin membersamai orang fasik, dan dia punya hak untuk itu. Mungkin bisa jadi setelah dia lepas dari suaminya, dia akan mengalami kondisi ekonomi yang melarat misalnya. Nanti kalau saya gugat cerai terus saya pisah dengan suami, saya nggak punya rumah, saya nggak punya sumber pendapatan, saya tidak punya tabungan, saya tidak punya properti dan seterusnya. Saya akan pulang ke rumah orang tua dan mungkin kondisi saya akan lebih miskin dibandingkan ketika, atau ekonominya akan kekurangan dibandingkan ketika bersama dengan suaminya. Nah, di saat itu dia mengalami ujian ekonomi. Barulah kita bicara sabar. Tapi kalau yang seperti ini kaitannya dengan masalah apakah dia harus bertahan dengan suami yang fasik, yang ternyata sulit untuk dinasihati, dan tetap bertahan dalam kefasikan walaupun sang suami tahu kalau dia sedang berbuat kefasikan. Tapi kalau masih ada peluang, kayaknya dia masih ada peluang untuk taubat, ada peluang untuk menghindar atau untuk diselamatkan, Anda sebaiknya bertahan untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Sebaliknya, ketika suami mengetahui istrinya berzina, mempertahankan itu nggak boleh. Pilihannya harus menceraikan. Kenapa, Pak? Karena kalau dia mempertahankan istrinya berbuat zina, tapi dia pertahankan, masuk kategori dayus. Lelaki dayus itu dosa besar. Sehingga dia tahu istri saya berzina. Ya kamu jangan diam saja. Terus kamu ngapain? Tak biarin aja. Yang penting pokoknya dia masih jadi istri saya. Oh jangan kayak gitu. Kamu jadi dayus. Dan Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Salah satunya adalah wad-dayus alladhi yukirru fi ahlil khubtha. Lelaki dayus yang mengizinkan istrinya untuk berbuat serong, berbuat yang menjijikkan. Salah satunya adalah sang istri berbuat zina dan dia tidak mau menceraikannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada produk dari bank multiguna dengan skema musyarakah mutanaqisah. Nasabah langsung bisa mendapatkan uang untuk usaha multiguna dengan syarat dokumen SK atau payroll Ustaz. Misalnya untuk pembelian barang elektronik dan sebagainya. Dengan ilustrasi pinjaman 50 juta dan angsuran setahun akan menjadi 52 juta untuk 12 kali tanpa bunga, tanpa denda, tanpa asuransi. Apakah transaksi demikian halal Ustaz? Jazakumullah khairan. 50 juta jadi 52 ya. Yes. MMQ seperti yang disampaikan itu, transaksi MMQ ini menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Itu kalau benar MMQ ya. Tapi kalau tadi dari
pertanyaan yang disampaikan dengan adanya payroll dan seterusnya, nampaknya itu bukan MMQ. MMQ yang terjadi musyarakah mutanakhisah, dua pihak membeli satu unit. Misalnya beli kendaraan ya. Perusahaan A butuh kendaraan, tapi dia nggak punya uang tunai, kemudian dia mengajak bank X untuk beli kendaraan ini. Akhirnya satu kendaraan ini dibeli dengan dana mereka berdua. Bank 90% biasanya ya. Bank 90%, yang PT ini 10%. Nah, sudah, selanjutnya kendaraan ini jadi milik berdua. Tapi bank ini mensyaratkan kendaraan ini harus disewa oleh perusahaan tadi. Sudah? Dengan nilai sewa tertentu. Nah, nilai sewa itulah yang nanti akan diserahkan kepada bank, karena dia punya saham 90% di unit ini. Nah, ini kalau nggak pakai oret-oret mungkin agak bingung. Jadi seperti kasus yang tadi ditanyakan. Di sini ada PT, di sini ada bank. Perusahaan ini butuh unit, misalnya mobil, kendaraan ya. Sudah? Tapi dia tidak punya uang tunai. Maka bank mensupport 90%. PT 10% sisanya. Baik. Setelah unit ini dibeli, maka unit ini disewa oleh PT. Ya, disewa kan? Nah, saat disewa itu kan berarti ada bayar sewa. Nah, bayar sewa. Ketika bayar sewa, maka terbagi menjadi dua nilai sewa. 90% masuk ke bank, karena dia punya saham 90%. Dah? Yang 10% kembali ke PT, karena sahamnya PT 10%. Dah? Maka PT nanti harus bayar ini ke bank tiap bulan sesuai kesepakatan, plus saham 90% ini akan dibeli oleh PT secara bertahap. Jadi misalnya harga unit 100 juta, bank mengeluarkan 90 juta. Maka bank akan melepas sahamnya untuk dibeli oleh PT misalnya per bulan 5%. Per bulan dicicil 5%. Sudah? Sehingga nanti bank akan mendapatkan 90% dari nilai sewa plus 5% pengembalian modal. Baik, akad kayak gini gimana Pak? Ini gabungan banyak akad ya. Di situ ada akad musyarakah, kemudian ada akad sewa, ijarah, lalu ada akad jual beli saham. Digabung jadi satu. Ini yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam satu akad. Dan ini melanggar hadis Nabi SAW, wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua kesepakatan dalam satu transaksi. Maksudnya adalah tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Di sini akad satu, ini akad dua, yang ini akad tiga. Di mana akad 2 dan 3 ini adalah syarat akad 1. Nah, praktek ini tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.